Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Baik, kita lanjutkan di pertemuan yang kelima. Hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan realitas sosial dalam penelitian kualitatif ya. Hari ini kita bicara tentang kualitatif ya. Kenapa? Karena memang fenomena yang ada sekarang juga tidak hanya membutuhkan analisis kuantitatif ya, tetapi juga menggunakan kualitatif. Nah, realitas sosial berarti terkait dengan bagaimana reality ya, bagaimana fakta yang ada di masyarakat yang kemudian kita akan cari jawabannya. Ya, jawabannya ini berarti dalam bentuk apakah akar permasalahan atau sampai kepada juga solusi apa yang ditawarkan dalam riset kita ini. Oke, kita awali dengan satu hal yang cukup menarik yaitu terkait dengan bagaimana latar dari apa yang disebut dengan metode penelitian kualitatif. Ya, ini kita minimal ada 5 ya, ini sebenarnya banyak sih, nggak cuma 5 ya, tapi kita batasi 5 ini tentang pertama kita sudah belajar kemarin tentang fenomenologi ya, fenomen fenomen logos ilmu berarti ilmu tentang fenomena. Sedangkan fenomenologi adalah metode penelitian yang mengkaji tentang fenomena yang ada di masyarakat ya. Fenomena yang ada di masyarakat kita cari ya maknanya, kita cari juga solusinya. Jadi lebih kepada sesuatu yang terjadi di masyarakat secara general. Nah, nanti kalau kita spesifikkan ya, maka nanti akan beralih menjadi case study atau studi kasus. Nah, ini korelasinya nih, hubungannya. Jadi fenomenologi itu adalah satu metode yang digunakan untuk melihat bagaimana fenomena sosial di masyarakat gitu ya, fenomena sosial kemudian kita cari ada apa nih dengan fenomena itu ya. Misalnya sekarang karena sudah menjelang Ramadan ya, hampir 29 hari lagi menjelang Ramadan, ini harga-harga sembako itu sudah naik ya. Nah, kenapa sih sebenarnya kok setiap Ramadan tuh harga itu naik gitu ya? Nah, muncul banyak teori ya, dari mulai demand-nya yang meningkat ya, permintaan itu meningkat, kemudian kadang ada indikasi juga terjadi ihtikar atau penahanan produksi ya, kemudian juga ada yang aji mumpung dalam artian para pedagang ingin untung lebih banyak ketika Ramadan dan hari raya gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kita ingin tahu faktor dominannya ini apa di fenomenologi ini. Nah, karena dia sangat luas, maka kemudian bisa dibatasi ya dengan case study, dengan studi kasus. Misalnya nanti saya mau meneliti tentang bagaimana fenomena kenaikan harga-harga bahan atau 9 bahan pokok ya di Jabodetabek. Wah, terlalu luas. Saya ngambil case study, studi kasus di Pasar Lenteng Agung atau mungkin di Pasar Minggu atau mungkin di Pasar Senen atau mungkin juga di Mangga Dua atau mungkin di Blok M atau mungkin juga di Pondok Kelapa. Oh, banyak lah ya. Berarti ada case study-nya. Walaupun ada fenomena, tetapi kemudian dibatasi lagi dengan case study. Oke, saya di Pasar Lenteng Agung besar nggak sih ya? Apa pasar apa ya? Pasar Blok M kali ya, atau pasar Tanah Tanah Abang gitu ya. Pasar Tanah Abang aja lah. Tapi kalau Tanah Abang biasanya karena dia fashion, pakaian biasanya nggak terlalu banyak naiknya. Biasanya bahan-bahan pokok nih. Pasar Minggu lah masih ada pasarnya tuh ya. Nah, case-nya berarti di sana, studi kasusnya di sana, berarti kita hanya fokus di pasar sana saja. Oh, nanti kita akan bahas tentang case study-nya. Oke, balik lagi ke fenomenologi. Berarti studi atau kajian fenomenologi ini menjadi penting di tengah masyarakat untuk melihat makna sebenarnya. Ingat ya, jadi dia bukan hanya makna tadi, bukan hanya pengetahuan, tapi juga memang teori yang sudah berkembang terkait dengan apa fenomena yang ada di masyarakat.
gitu ya. Wah, ini banyak sekali nih misalnya ya fenomena sekarang ini di mana, muncul istilahnya itu berbagai pemikiran ya di tengah umat Islam atau mungkin ya ekonomi syariah sebagai satu, gelombang baru ekonomi misalnya. Nah ini, sebuah fenomena ada apa nih? Nah ya, kalau kita ingin meneliti, ekonomi syariah tapi dalam konteks, keberadaannya gitu ya. Nah, biasanya paradigma peneliti itu akan main, akan berperan. Ya misalnya kalau dia paradigmanya itu adalah paradigma yang, mungkin cenderung kepada, Islamophobia gitu ya, maka dia mesti akan bilang, "Wah ini ekonomi syariah apaan ini? Kok kayak, pakai Islam segala?" Gitu. Wah ini kita harus pikirkan ya, jangan sampai nanti mahasiswa prodi ekonomi syariah itu masih belum bisa memahami, oh ekonomi syariah itu ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berdasarkan syariah. Ini adalah bagian dari ibadah yang ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 28 dan juga, pasal 29. Demikian juga, sesuai juga dengan sila kita, sila di Pancasila yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oh itu, fenomenologi gitu ya. Oke, fenomenologi kita sudah pelajari, kemudian yang berikutnya etnografi kita juga sudah belajar bahkan sudah sampai kepada netnografi. Oh, tadi saya belum ditanya tentang netnografi tadi itu ya. Netnografi adalah, metode penelitian dengan pendekatan etnografi, tetapi dengan objek penelitian komunitas, masyarakat atau komunitas, di dunia maya. Ya komunitas orang lah ya pasti. Kalau robot nggak mungkin diteliti gitu ya. Komunitas, di dunia maya, baik itu di media sosial tertentu, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, atau mungkin juga di, grup-grup tertentu di, di internet, di marketplace-nya dan lain sebagainya. Nah, etnografi ini menjadi penting juga ke depan, mengingat juga, teknologi informasi dan komunikasi ini makin semakin, berkembang bahkan, dengan adanya metaverse misalnya, kita bisa membuat sebuah penelitian nanti, di metaverse itu seperti apa. Sebenarnya sama juga dengan, dengan di dunia di, Facebook misalnya, walaupun ini ya kalau nggak Facebook, TikTok lah ya. Kalau Facebook mungkin agak ketinggalan, tapi, Facebook, Instagram, ataupun TikTok gitu ya, sampai ke beberapa aplikasi yang, dia eksklusif gitu, itu biasanya, banyak fenomena yang ada. Misalnya fenomena, banyak akun yang, nggak asli gitu ya, kan saya kalau di LinkedIn beda ya, kalau kalau di LinkedIn itu biasanya, profilnya asli, kemudian juga namanya juga nggak aneh-aneh gitu ya, memang nama asli dengan gelar gitu ya, karena memang pasarnya, marketnya, usernya, penggunanya itu berbeda. Tapi kalau di Facebook misalnya, di TikTok juga apalagi, di Instagram apalagi, itu kata-katanya itu profilnya itu berbeda sekali. Ini kenapa ya? Orang kok pakai nama ini, nama aneh-aneh gitu. Kalau Instagram sama itu apalagi kadang pakai angka gitu ya. Nah, ini ya menarik kalau menurut saya di dunia maya ini di internet untuk mulai. Belum lagi nanti interaksi mereka gitu, interaksi mereka dan juga perubahan-perubahan yang kita kemarin sudah bahas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang case study, kemudian historical study or historical approach, dan juga, grounded theory. Oke, kita awali dengan yang pertama, case study. Apa itu case study? Ya, case study adalah penelitian ya, yang meneliti suatu fenomena, ya kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat, ya. Jadi, kasus ya tadi, fenomena tertentu yang kemudian ada di masyarakat, tetapi kemudian dia memilih satu bagian saja dari fenomena itu ya, dan yang dipelajari itu adalah bagaimana, latar belakang, kemudian juga keadaan dan juga interaksi yang terjadi, ya. Misalnya kita membuat penelitian tentang ya fenomena fenomena penggunaan narkoba gitu ya, naudzubillah gitu ya, fenomena penggunaan narkoba di kalangan artis. Wah, jangan artis lah ya nantinya di kalangan remaja, namanya remaja berarti harus tahu ya umur sekian sampai sekian atau, pemuda gitulah ya. Nah, tetapi karena terlalu luas remaja, pemuda, artis gitu ya, anak SMA, anak kuliah gitu ya, kita batasi pada studi kasus di Universitas A.
gitu ya. Di universitas A, bahkan lebih spesifik lagi di prodi yang mungkin kenapa milih prodi itu, karena ada beberapa kejadian, ini yang pasti bukan di prodi ekonomi syariah gitu ya, ada beberapa kejadian laporannya prodi ini mahasiswa paling banyak nih. Wah gitu, sehingga case study-nya fenomena yang ada penggunaan narkoba, kemudian secara spesifik di, prodi tertentu atau kampus tertentu gitu ya. Kalau perlu jangan kampus atau mungkin pada komunitas tertentu misalnya. Kalau umpamanya saya pernah ke, daerah Pekanbaru sana gitu ya, di Pekanbaru itu katanya gitu ya, bukan katanya sih, jadi saya, interview dengan mahasiswa di sana juga waktu saya ngisi itu, ada satu wilayah gitu, satu kampung yang memang sudah terkenal banget gitu ya, terkenal sebagai, kampungnya, sebenarnya bukan kampung ya, lebih tepatnya kawasan lah ya, kalau kampung nanti kesannya terlalu kampung gitu ya. Jadi, di Pekanbaru sana ada satu kawasan yang, terkenal dengan apa, dengan istilahnya itu mereka tuh biasa apa ya, ya, mengonsumsi, menjual, narkoba misalnya gitu. Nah, kita ingin lihat, oh berarti kasus tadi apa, case study-nya itu di sana gitu ya, di, kampung itu, di kawasan itu. Case study, studi kasus, gampang banget itu ya. Sama juga tadi yang saya katakan misalnya, kita mau melihat tentang gantian, etika ekonomi syariah atau mungkin, berani pasti pas, berani pas gitu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana etika, berdagangnya para pedagang, di Jabodetabek, apakah mereka ketika menimbang itu betul-betul jujur ya, karena kita diingatkan dengan di surat Al-Mutaffifin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, kita mau lihat sebenarnya apakah para pedagang di pasar, ya terutama mereka yang menimbang, ataupun menakar, apakah mereka jujur atau mungkin ada yang curang? Kan luas sekali tuh Jabodetabek gitu. Saya mau case tadi, saya mau fokus di, mana ya, tadi Pasar Minggu, Pasar Lenteng Agung, Blok M, Mangga 2 gitu ya, di Duri atau mungkin di Kembangan, di Pondok Kelapa, banyaklah seluruh, apa namanya, Jakarta gitu. Jadi case study, studi kasus, fenomena, kemudian diambil spesifik, tempat, lokasi, atau mungkin komunitas tertentu. Itu namanya case study. Berarti studi kasus ini sebenarnya lebih kepada, men me apa, menspesifikasikan dari, lokasi, komunitas, batasan dari penelitian. Nah, sehingga studi kasus ini dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang berupa dia bisa program, bisa produk, bisa kegiatan, bisa peristiwa, bisa, sekelompok individu, dan juga pada kondisi tertentu. Misalnya nih di Sukabumi kemarin ada berita yang sangat, menggemparkan di mana, beberapa tanah di sana itu retak gitu ya, ngeri banget gitu ya, oke. Nah karena peneliti geologi ini dia akan neliti datang ke sana ke Sukabumi kemudian melihat, oke saya mau lihat fokus di sini saja. Ya kenapa sih terjadi retakan itu? Nah, sama tadi, kasus, narkoba di prodi A universitas tertentu, kemudian etika pedagang di pasar tertentu, kemudian ada retakan di, wilayah Sukabumi sana tertentu. Nah, berarti karena dia case-case tertentu gitu ya, bisa jadi di tempat lain itu berbeda. Ini, salah satu ya bisa dikatakan kekurangan ya, atau mungkin bisa dikatakan keterbatasan bukan kekurangan ya, keterbatasan dari case study ya. Jadi case study atau studi kasus dia hanya menjawab persoalan yang ada di tempat, produk, kegiatan, peristiwa, atau kondisi tertentu yang dibatasi tadi itu, ya. Jadi keumpamanya, di, misalnya tadi dari mulai prodi dulu, oh ternyata, temuannya adalah bahwa kenapa di prodi ini banyak, di prodi A lah jangan ini ya kesannya ke sini, di prodi A ini banyak yang menggunakan narkoba gitu. Oh ternyata, dari mulai, mungkin jurusannya, bukan jurusan bukan ya tadi misalkan jurusan, dari mulai pergaulannya kemudian juga, input dari mahasiswanya dari, yang mana 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 gitu ya, itu bisa seperti itu. Tapi kemudian ketika
prodi lain di universitas lain, oh ternyata berbeda, gitu. Sama juga etika, menimbang atau menakar di pasar minggu, oh ternyata mungkin, mereka, belum paham nih dengan agama gitu ya. Tapi nanti kalau pindah ke Tanah Abang misalnya, oh mereka paham agama tapi kadang karena kebutuhan, karena pengen untung, jadi masing-masing case, masing-masing tempat, lokasi, produk itu dia akan berbeda-beda, gitu ya. Jadi case tadi hanya menjawab secara spesifik, secara khusus, studi kasus yang ada di tempat, lokasi, batasan dari penelitian tersebut. Oke, itu bedanya ya. Kemudian, karena, khusus meneliti dari suatu hal tertentu, maka, penelitian dari studi kasus ini bukan untuk menarik kesimpulan terhadap, fenomena dari suatu populasi atau kumpulan ya. Jadi dia, mengkhususkan pada kejadian atau fenomena yang dia batasi, yang, diteliti. Oke, itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi, studi kasus hanya menjawab pertanyaan, hanya mencari solusi dari kasus, dari, batasan penelitian yang dia lakukan. Jadi belum tentu di tempat lain itu sama ya, bisa jadi akan berbeda ya, bisa jadi akan, berbeda. Oke, misalnya, agak berpisah dikit, misalnya kalau di Jepang itu terkenal dengan, ya apa, kasus, bunuh diri cukup tinggi gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada di negara lain itu juga yang ada bunuh diri, tapi, motif dari bunuh diri di Jepang itu dia berbeda dengan motif yang ada di, negara yang lainnya, gitu. Misalnya kalau di Jepang dulu ada budaya harakiri ya, di mana mereka ketika, malu atau mungkin tidak ada harapan lagi untuk hidup atau hidup khawatir menanggung malu dan sebagainya, beban sebagainya, akhirnya dia, bunuh diri karena, paradigma mereka mengatakan bunuh diri itu lebih mulia daripada dibunuh oleh orang lain gitu. Tapi kalau dalam, misalnya paradigma Islam enggak, berbeda gitu ya, bahwa bunuh diri itu ya haram dalam Islam, sampai-sampai di zaman Nabi itu ketika ada seorang sahabat gitu ya, Nabi ikut perang gitu kan, ikut perang kemudian, maaf ya, ketika ada, jadi paradigma Islam bunuh diri itu haram gitu ya. Ini terjadi pada kasus di zaman sahabat Nabi ketika ada salah satu dari, ya kita sebut sahabat ya, artinya sebenarnya orang yang hidup di zaman Nabi, dia ikut perang gitu ya dengan gagah berani membela Islam gitu ya. Tapi kemudian, ketika perang itu dia mengalami luka yang sangat dalam atau luka yang, sudah luka di mana-mana lah gitu ya. Jadi sudah sangat sakit sekali dan sebagainya. Nah, kemudian Nabi tahu ya bahwa dia min ahli nar gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia sudah dalam keadaan terluka, sakit dan sebagainya, akhirnya dia kemudian menusukkan pedangnya, ke dirinya atau dengan kata lain dia, bunuh diri. Maka walaupun sudah terluka, walaupun sudah, dia itu berdarah-darah dan sebagainya, itu kita tidak boleh bunuh diri. Sama juga nanti dengan kita sakit mungkin ya, ya qadarullah mamanya kita sakit, mungkin ada saudara atau siapa yang sakit, udah nggak sembuh-sembuh gitu, jangan pernah untuk Ethanasia gitu ya, atau suntik mati gitu ya, atau bunuh diri, atau mungkin kalau sekarang menganggap, "Aduh, saya hidupnya udah nggak ada makna lagi nih." Jangan seperti itu. Agak menyimpang dikit nggak apa-apa. Jadi, tadi, kasus penyebab bunuh diri di Jepang, dia akan berbeda dengan kasus yang di tempat lainnya. Kalau case tadi di Jepang berarti ya itu temuannya, tapi kalau di negara lain bisa jadi, akan, berbeda. Ya, jadi case tadi, oke. Jadi dia hanya batasan tertentu. Kemudian karena, penelitian studi kasus ini tidak harus ya, jadi, penelitian studi kasus ini jadi tidak mesti hanya satu orang atau satu individu gitu ya. Bahkan kalau satu individu ya, terlalu kecil ya, kecuali kalau individu itu adalah individu yang, besar gitu, atau individu yang memang dia orang besar. Misalnya kita mau meneliti tentang Presiden Jokowi misalnya, atau kita mau meneliti tentang Habibie, meneliti tentang Soeharto misalnya. Wah itu kan udah meninggal, ya bisa kita teliti kayak gimana sebenarnya gitu ya. Atau mungkin kita meneliti orang tertentu bisa, tapi sebenarnya tidak hanya itu. Justru, case tadi yang paling banyak itu justru malah, pada komunitas, pada produk, pada layanan ya, dan juga pada, misalnya satu program tertentu. Misalnya, kita mau melihat tentang efektivitas dari, wakaf tunai.
ya. Jadi, efektivitas wakaf tunai atau wakaf uang ya di, misalnya PBNU atau di Muhammadiyah atau di Persis gitu ya. Itu sebenarnya udah spesifik sih, NU, Muhammadiyah, Persis gitu. Tapi kemudian wah kayaknya nggak mungkin semuanya gitu, ya udah saya batasi di, cabang Pondok Gede, cabang Pondok Indah, atau mungkin, cabang misalnya Bogor dan sebagainya. Itu juga, dia masuk juga case study. Jadi ada batasan walaupun sudah spesifik tapi dibatasi lagi, studi kasusnya saya mau di sini saja gitu ya. Misalnya nih, tentang apa ya, agak sedikit, ini nih riskan, misalnya case-case yang tentang, apa ya, tentang kelangkaan, dari sembako misalnya gitu ya, atau mungkin case tadi tentang banyak kasus-kasus sekarang yang terjadi di berbagai media, itu sebenarnya kenapa sih ya gitu ya. Nah, mungkin ada persamaan tapi ada juga perbedaannya. Oke, itu adalah case study ya. Jadi pemahamannya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara tentang case study, berarti kita bicara tentang tahapan dalam penelitian studi kasus ini. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan penelitian dengan data kualitatif ya, di mana di sana ada interview, ada observasi, ada studi dokumen. Nah, ini juga kita berarti mengulang lagi, insya Allah sudah tahu. Jadi tadi, beda antara kualitatif dengan kuantitatif adalah cara memperoleh data atau tool, alat yang digunakan untuk memperoleh data. Kalau kuantitatif, dia adalah atau toolnya adalah, kuesioner, ya, kuesioner yang dirumuskan, dari beberapa instrumen, yang mencakup dari variabel yang ditentukan. Instrumen atau, kuesioner, daftar pertanyaan, itu adalah tool alatnya, ya, alatnya. Kemudian kuesioner itu nanti akan dibagikan kepada, seluruh siapa, responden. Ya, jadi namanya responden, tadi sudah sebutkan ya. Jadi kuesioner diserahkan atau diberikan, disebarkan kepada, responden. Nanti dari responden itu akan menjawab dan dikuantifikasi, diangkakan. Sementara di kualitatif ya, karena dia adalah penelitian ilmiah, bukan, maaf, penelitian alamiah. Kalau alamiah, ilmiah itu dia kuantitatif, alamiah itu kualitatif. Berarti enggak ilmiah dong, Pak? Enggak, itu konfrontasi antara ilmu eksak dengan ilmu, sosial. Nah, ekonomi sebenarnya masuk ke ilmu sosial gitu ya. Oke. Jadi, cara untuk memperoleh data dalam metode kualitatif ya, di semua kualitatif sebenarnya ya, termasuk di sini ada case study atau studi kasus, itu adalah, wawancara atau interview. Nah, interview ini atau wawancara ini ada 2 minimalnya ya. Pertama adalah wawancara terstruktur ya, dan yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur berarti wawancara yang dilakukan dengan merujuk kepada pedoman wawancara. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi sangat formal gitu ya. Jadi Bapak, bismillah, assalamualaikum Pak, saya ingin wawancara. Pertanyaan pertama, apa, siapa nama Bapak, kerja di mana, ini di mana. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang ini. Jadi dia sangat sangat formal ya. Sedangkan ada pertanyaan interview atau wawancara yang kedua, yaitu yang disebut dengan ya, terstruktur dengan tidak terstruktur. Artinya tidak terstruktur ya tidak formal, kita hanya, berbicara, diskusi, ngobrol ya, kemudian tetapi substansinya juga tetap diperhatikan. Ya, misalnya tadi kalau nanti biasa banyak digunakan di studi kasus ini kalau ke masyarakat tuh biasanya, apalagi ke masyarakat yang mungkin mereka apa ya, mereka banyak bicara, atau mungkin juga masyarakat yang tidak suka dengan yang formal, mereka akan ya ke pasar misalnya, kan nggak mungkin, "Ibu tanya berapa pendapatan Ibu?" dicatat. Jadi kayak sensus terlalu kaku gitu. Jadi nilai human interest-nya itu kurang malah gitu ya. Jadi dengan, wawancara yang, tidak terstruktur atau non, struktural gitu ya, itu akan lebih mudah.
Atau tadi yang ketiga boleh juga ada gabungan, gabungan antara, terstruktur dengan tidak terstruktur. Berarti, kita bisa sebut dengan semi terstruktur, di mana kita wawancara, kemudian ya ada pedomannya tetapi tidak fokus ke pedoman, kita lebih banyak juga, diskusi, ngobrol dan, lebih terbuka wawancaranya itu. Dan ini yang kalau kita lihat itu banyak terjadi atau banyak dilakukan oleh, senior-senior di TV ya, mungkin dulu ada ILC, ada juga Kick Andy dulu ya, kemudian juga sekarang ada misalnya, Mata Najwa gitu kan. Mata Najwa itu kan ketika, Najwa Shihab itu mau, untuk mewawancara gitu, otomatis kan dia sudah ada pedomannya, bahkan sudah ada skenarionya gitu. Tapi agar menarik gitu ya, tidak kaku gitu ya. Jadi tetap, dia bisa mengikuti, ngobrolnya itu lebih lebih open, lebih terbuka dan ya lebih, enak gitu ya untuk dinikmati gitu. Ya jadi, wawancara ini tentu saja yang paling rekomen itu adalah memang yang wawancara yang sifatnya itu, lebih lebih terbuka, semi terstruktur. Kalau struktur biasa terstruktur itu yang formal itu biasa mungkin ya kalau mahasiswa, dengan direktur, dengan manajer atau apa mungkin ya bisa lah, tapi lebih bagus kalau yang lebih, semi saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah observasi. Ya observasi berarti mengobservasi, ya menelisik, melihat bagaimana, yang terjadi, fenomena yang ada di, objek penelitian ya. Di sini berarti observasi ada dua. Yang pertama adalah direct observation, di mana observasi itu dilakukan secara langsung oleh peneliti ya. Walaupun nanti juga kalau tim peneliti maka bisa saja satu orang itu tidak direct, tidak langsung, tetapi ada tim yang lain yang, dia memang secara langsung. Ya jadi ada direct observation, ada indirect observation. Ya ada yang tidak juga secara langsung, misalnya kita lihat di, YouTube, kita lihat di TV, kita lihat di, internet ya, kita lihat di berbagai, media yang memang tidak langsung ya, dalam mengobservasinya ya. Tapi tentu saja kalau dalam riset ya, yang paling bagus adalah direct observation, di mana kita bisa melihat, secara langsung, merasakan ya, mendengar, kemudian bisa memperhatikan bagaimana, objek dari penelitian kita. Jadi observasi ini secara, direct, secara, langsung. Ketika kita membuat penelitian di perbankan misalnya, ya kita datang ke bank itu ya, kita datang kemudian melihat bagaimana, keadaan bank di sana, keadaannya, layanannya, interiornya, kemudian juga mungkin ada corporate culture-nya, sampai kebiasaan-kebiasaan baik itu nasabah, customer ya, ataupun juga pengelola, kasirnya, mungkin ada staff-nya, OB-nya dan sebagainya. Nah, itu kita nanti akan lihat mau kemana penelitiannya, pasti akan difokuskan juga. Oke ya, jadi observasi ini dalam, kualitatif ini menjadi hal yang sangat penting, tentu saja bukan observasi hanya datang sekali, 2 kali. Tadi ya wawancara juga sama, ya wawancara itu kan memiliki person-nya, memilih untuk, kunci atau narasumber kunci ya, narasumber kunci ini sangat penting. Ketika kita mau meneliti tentang misalnya kebijakan keuangan, maka ya kita ke, manajer keuangan. Ketika kita mau meneliti tentang, misalnya peningkatan SDM, ya kita ke, manajer SDM atau manajer HRD. Ketika kita ingin misalnya mau melihat bagaimana, inovasi produk gitu ya, maka kita ke, mungkin ke bagian R&D-nya gitu ya, ke research and development-nya atau mungkin di, product development-nya, di pengembangan produk. Jadi, key person dalam wawancara itu sangat penting, ya, sangat penting. Termasuk juga nanti ada triangulasinya. Jadi tidak hanya wawancara satu orang saja gitu. Misalnya kita mau meneliti di sebuah BPRS atau di bursa efek misalnya, kita hanya meneliti dari pengelolanya saja, kita tidak meneliti ke customer-nya. Kalau di bursa efek itu kita tidak meneliti ke, misalnya perusahaan, sekuritasnya gitu ya, maka ini tentu, kurang gitu. Jadi perspektifnya itu hanya founder saja atau hanya pengelola saja. Nah, observasi juga sama ya. Jadi kalau observasi tadi ada yang langsung dan juga tidak langsung, maka, observasi ini dia harus, berkesinambungan dalam artian itu, dia tidak bisa hanya datang satu kali gitu ya, 2 kali, 3 kali, kalau 3 kali udah agak mending lah ya gitu ya. Tapi kalau cuma datang satu kali pasti, image-nya, perspektif itu akan berbeda. Ya misalnya, ya kan jelas sekali ketika kita, datang di Jakarta, kita jalan di Tamrin, di Sudirman,
nyaman gitu ya, kan kesannya itu, jadi, perspektif kita tentang Jakarta itu berbeda. Wih keren gitu ya, ke Kuningan gitu ya, ya Gatot Subroto gitu ya, oh oh keren gitu ya. Tapi kalau kita mungkin ke Tanjung Priuk, kemudian ke daerah Cipinang, atau mungkin di, daerah misalnya, ke Manggarai gitu ya, atau mungkin sampai ke Angke sana, atau mungkin sampai ke, Kalideres sana, pasti, perspektifnya itu akan berbeda. Nah, jadi observasi tidak bisa dilakukan hanya satu kali, bahkan nanti salah satu dari cara untuk membuktikan validitas ya, kekuatan data dalam observasi itu adalah, memperlama waktu observasi, ya. Observasi di waktu pagi dia biasa akan beda dengan di siang hari, di sore hari juga, akan berbeda. Observasi mungkin di awal tahun akan berbeda dengan di akhir tahun. Kemudian observasi yang, hanya mengandalkan panca indera saja akan berbeda dengan yang mungkin, melibatkan, apa ya, selain panca indera apa ya berarti ya, ya kemampuan kita, ya insting kita mungkin gitu ya. Jadi, oh ternyata misalnya dalam wawancara itu ternyata ini orang, jujur nggak sih, bener nggak sih gitu ya, atau mungkin kita pengen lihat misalnya kita mau buat penelitian tentang corporate culture di satu bank misalnya atau perusahaan asuransi, atau mungkin di satu lembaga tertentu gitu ya, maka kita akan menemukan, oh ternyata enggak ya, ternyata beda nih iniannya gitu. Ketika awal azan misalnya, wih orang pada rajin sholat gitu, tapi pas berikutnya ternyata, eh, kok enggak sih gitu, ada apa nih, bener nggak nih? Jadi di observasi ini menjadi hal yang, sangat penting. Oke, nah itu di observasi. Kemudian di studi dokumen, berarti, studi dokumen terkait dengan dokumen-dokumen yang kita, teliti untuk menguatkan. Sebenarnya bukan hanya menguatkan, tapi bisa menemukan data baru ya. Misalnya, saya membuat penelitian tentang, musyarakah mutanakisah, di bank, atau mungkin saya mau penelitian tentang asuransi, misalnya kendaraan bermotor misalnya, ya 2 lah ya. Jadi satu meneliti tentang musyarakah mutanakisah di perbankan, satu lagi meneliti tentang asuransi oto ya atau kendaraan bermotor di, satu perusahaan asuransi, atau mungkin, di, tourism, di pariwisata. Saya ingin melihat tentang bagaimana manajemen dari destinasi pariwisata, atau mungkin bisa di hotel atau di resort gitu ya. Maka, studi dokumen yang kelihatan itu adalah ya dokumen-dokumen ya terkait dengan, produk, layanan, kemudian juga mungkin lingkungan, interaksi, budaya, ya atau mungkin fasilitas, tergantung pada, objek penelitian kita gitu ya. Nah berarti, kalau misalnya produk misalnya, tadi saya meneliti tentang musyarakah mutanakisah, maka studi dokumennya itu adalah ya, pertama itu brosur, ya brosur, brosurnya berarti yang baik itu yang digital gitu ya, ataupun yang manual gitu ya, nah yang tercetak gitu, atau mungkin juga bisa juga bukan hanya brosur, tapi juga, misalnya ada di dinding bank itu ada ya poster ya. Jadi ada brosur, ada poster ya, kemudian, lebih detail lagi, oh ada kontraknya, ada akadnya antara antara nasabah dengan, pihak bank. Berarti kita lihat nih, ini bener nggak nih pakai musyarakah mutanakisah? Gitu ya. Nah ini studi dokumen yang pertama, brosur, kemudian poster, mohon diperhatikan dulu, siapa ya? Oke, sebentar. Oke, sudah ini kan ya? Mhm. Ya, terima kasih. Siapa yang ada suaranya tadi? Siapa yang ada suaranya ya? Oke, mohon ini ini lupa kayaknya Habib nih. Oke, lanjut. Mohon maaf ya. Kita lanjut dulu di share screen lagi. Nah, ini masih menarik nih terkait dengan kualitatif dan ini memang kuncinya. Jadi, ketika kita membuat sebuah penelitian, kemudian ternyata sudah sampai kepada, kajian dokumen, maka tadi kalau produk berarti, brosur, kemudian, poster, baik itu digital ataupun manual gitu ya, kemudian juga nanti ada sampai kepada kontrak.
ya, kontraknya. Dan ini terjadi juga tadi pada, asuransi syariah tentu saja dong ya. Asuransi misalnya asuransi untuk, kendaraan bermotor misalnya, maka, berarti brosurnya, posternya, kemudian baik digital ataupun, manualnya, sampai kepada mungkin, kontraknya ya, sampai, juga kepada mungkin di sana pasti ada, force majeure-nya di kontrak itu. Nah itu adalah, studi dokumen ya. Plus nanti juga ada, dari sisi, penelitian yang sudah dilakukan orang-orang lain, itu juga masuk ke dalam studi dokumen. Misalnya, skripsi, tesis, disertasi, kemudian juga hasil penelitian atau juga jurnal, itu juga masuk ke dalam, studi dokumen ya. Tentunya yang relevan dengan apa, dengan, objek penelitian kita. Nah tadi kalau brosur, poster, kemudian kontrak, surat kontrak ya, itu adalah, sumber primer, sedangkan jurnal, tesis, skripsi, disertasi, makalah itu adalah, sumber yang sifatnya itu sekunder. Nah, ini untuk, tahapan dalam, melakukan studi kasus, ya dari mulai identifikasi dan pembatasan, nama juga studi kasus, berarti kan dia, kasus tertentu, specific cases gitu ya. Nah, dibatasi juga masalahnya, ya sebenarnya hampir semua penelitian juga dibatasi gitu, karena filosofi dari penelitian itu kan kecil tapi dalam, sempit tapi dalam, seperti sumur gitu ya. Bukan seperti, sawah luas tapi cetek gitu ya. Jadi, dia memang pasti ada batasannya, ya ada pembatasan, masalah setelah identifikasi, oke, saya ingin meneliti tadi tentang, pariwisata. Misalnya, kita bicara tentang ekonomi syariah bukan hanya, bank dengan asuransi, juga bukan hanya yang, tekstual, tapi juga yang kontekstual. Misalnya, saya ingin tahu tentang sebenarnya pariwisata di sini, memberikan, pengaruh tidak sih terhadap penghasilan warga gitu ya. Kita akan lihat seperti itu gitu ya. Oh ternyata, ada lah gitu ya. Tapi ada juga yang "Oh kayaknya nggak ada nih karena, ini, pariwisata itu dikelola oleh swasta sehingga masyarakat lokal itu tidak terlalu dilibatkan, gitu. Walaupun sekarang ya rata-rata harus ada CSR-nya, harus ada yang, melibatkan atau mungkin, problem nih teman-teman yang suka jalan-jalan biasanya, kok harga-harga itu mahal banget sih gitu ya, mahal banget gitu ya. Misalnya gitu beli gorengan aja sampai 5.000 gitu ya, udah gorengan lah kayak nggak, misalnya di airport ya, kita tahu kalau saya beli soto di misalnya di mana ya, Pondok Labu situ gitu ya, mungkin hanya ya 15 sampai 25.000 lah ya gitu ya, tapi kalau kita ke airport gitu, ke bandara gitu ya, wah bisa 50.000 gitu ya, nah ini kenapa nih gitu kan, ya udah saya pengen neliti tentang, penetapan harga di, Bandara Internasional Soekarno-Hatta misalnya gitu. Kenapa sih mereka seperti itu? Gitu ya tentang, harga, berarti nanti menggunakan teori tentang harga. Oke. Dan penyusunan pertanyaan pokok atau pertanyaan penelitian ini juga juga sudah jelas, setelah tahu masalahnya berarti, dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, penelitian. Nah, nanti boleh menggunakan, sampel purposive, ini yang agak, ada irisan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif dia ada populasi, kemudian dia bisa diambil sampelnya. Nah, kalau dalam kualitatif, dia ada populasinya sih, banyak, tapi dia nggak disebut dengan populasi, ya objek penelitian. Kemudian nanti kita ambil case tertentu, ya pakai studi kasus itu tadi. Jadi namanya itu bukan sampel, juga bukan populasi. Itu bedanya antara kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif dia, fokus kepada kuantitas, jumlah, kalau kualitatif lebih kepada, kualitas. Ya ini, angka, ini non angka. Oke, setelah, case-nya ditentukan, dipilih, kemudian ya tinggal di datanya dikumpulkan tadi dengan wawancara, observasi, studi dokumen, analisisnya. Nah, analisisnya mau pakai apa nih? Mau pakai teori apa? Mau pakai istilahnya itu pendekatan apa? Approach apa? Nah, sampai kepada interpretasi dari, data tersebut. Nah, data dalam kualitatif seperti kita ketahui itu adalah ide, gagasan, fenomena, keyakinan, kepercayaan, budaya, sesuatu dan segala sesuatu yang tidak, terkuantifikasi. Baru sampai kepada, penyusunan laporan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, ataupun juga, penelitian biasa. Nah, ini tahapan ada minimal itu ada 8 langkah dalam membuat sebuah penelitian, case tadi ya, menyeleksi topik penelitian, menentukan masalah dan fokus penelitian,
mendesain rancangan penelitian, kemudian langsung mengumpulkan data, menganalisis data, mengeneralisasi temuan data, ada validasi data, validasi temuan, nanti kalau di kualitatif itu dalam bentuk triangulasi sampai kepada melaporkan atau menulis laporan penelitian. Nah, oke, itu adalah case study. Next, research method adalah historical studies or historical approach. Ini saya suka dengan penelitian, saya suka dengan penelitian dan saya suka dengan sejarah sehingga penelitian dengan pendekatan sejarah ini menarik sekali kalau menurut saya gitu ya. Kita bisa meneliti tentang bagaimana ekonomi syariah pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Abbasiyah, pada zaman Umayyah, pada zaman Turki Utsmani, pada zamannya mungkin Salahuddin Al-Ayyubi, pada zamannya Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Bone, Kesultanan Malaka, Kesultanan apalagi tuh, ya ada Aceh, kemudian Cirebon ya dan lain sebagainya seluruh Indonesia banyak sekali gitu ya. Nah, dari mana nih? Ya gampang saja fokus penelitiannya ya namanya juga sejarah berarti sesuatu yang sudah berlalu ya di masa lalu kita rekonstruksi kembali sehingga akan menemukan data dan juga fakta yang ada di sejarah itu sendiri gitu. Misalnya di Sungai Thames London sana itu ditemukan koin uang ya, uang koin dari Kesultanan Banten karena memang tercetak jelas gitu ya. Nah, ini kenapa ya ada di sini gitu ya, jauh banget ke sana berarti kan dari Banten ada yang bawa ke sana nih, seperti apa nih? Wah, susah banget tuh untuk carinya, tapi kalau dengan pendekatan kita bisa tahu bahwa, oh ternyata ya misalnya ya VOC yang datang ke Indonesia kemudian mungkin melakukan dagang dengan Kesultanan Banten gitu ya atau mungkin dalam tanda petik itu mereka merampok gitu ya VOC-nya gitu ya, mengambil dengan paksa gitu kemudian, dibawa ke sana, ya bisa jadi gitu ya. Nah, tapi kan kita harus lihat bagaimana kapan, berarti di Bantennya kapan uang itu dicetak, kemudian kapan kira-kira, besar-besaran uang itu beralih, ke London sana dan seterusnya gitu ya. Jadi, kejadian yang ada di masa lalu untuk rekonstruksi kembali untuk mencari sebuah kebenaran di masa lalu. Oke, yang berikutnya sumber datanya tentu saja karena sejarah dia terkait dengan artefak, artefak itu berarti benda ya, benda yang menjadi, bukti sejarah gitu ya, bukti sejarah misalnya tadi ada uang koin, koinnya Kesultanan Banten, ya. Atau mungkin ya karena ekonomi kan ya berarti uang gitu ya, atau mungkin juga ada, sisa-sisa peninggalan pasar misalnya gitu ya, pasar yang ada misalnya di, mana goa atau mungkin juga ada istananya atau mungkin ada benda-benda ekonomis yang, masih disimpan, sampai sekarang gitu ya. Nah ini bisa dalam bentuk artefak, kemudian juga catatan sejarah, termasuk juga nanti yang di koran di masa lalu. Misalnya saya mau meneliti tentang bagaimana kebijakan ekonomi pada masanya VOC. Aduh jauh banget ya. Ya karena saya ingin tahu tentang kenapa sih kemudian muncul, Serikat Dagang Islam. Ya, kenapa muncul Serikat Dagang Islam? Apakah mungkin pedagang-pedagang Islam pada waktu itu merasa dizolimi gitu ya oleh VOC sehingga mereka membuat syirkah ya, membuat perkumpulan dari Serikat Dagang Islam. Wah, teman-teman kayaknya belum pernah dengar kali ya, tentang Serikat Dagang Islam. Nanti boleh baca tentang Serikat Dagang Islam adalah satu, organisasi, satu kelompok, satu komunitas yang, beranggotakan, pedagang-pedagang Islam, utamanya nanti di, Solo sana, di Jawa Tengah sana gitu ya. Kemudian, mereka melakukan sebuah ya semacam, gerakan untuk, dalam tanda petik itu melawan kebijakan ekonomi VOC pada waktu itu yang cenderung, pada, etnis tertentu. Ini sejarah menarik sekali. Nah, ciri khas dari penelitian historis itu biasa terkait dengan, fenomena yang dilihat perkembangannya dan perubahannya berdasarkan pergeseran waktu, ya. Tadi, kenapa studi tentang SDI, kebijakan ekonomi pada masa VOC itu dengan muncul SDI itu penting, karena kalau kita lihat ada memiliki relevansi nih dengan kebijakan ekonomi pemerintah sekarang misalnya ya, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi, oh berarti ya walaupun dia kajian sejarah tapi
tetap saja kontekstual ya. Misalnya juga yang lain lagi, misalnya saya mau meneliti tentang sejarah uang dalam Islam. Boleh nggak sih? Ya tergantung dosen pembimbingnya sebenarnya, tapi kalau secara teori, secara akademisi, secara keilmuan ya bolehlah. Saya ingin meneliti tentang, sejarah uang dalam Islam. Panjang banget ya, Islam di masa Nabi ya, pertama barter, kemudian ada dinar dari Romawi, ada dirham dari Persia, kemudian Islam mengadopsi dinar dengan dirham dicap dengan, lafadz la ilaha illallah, kemudian pada masa Umar bin Khattab juga sudah ada uang, sendiri yang tadi itu adalah, adopsian dari dinar dengan dirham. Kemudian setelah itu emas dengan peraknya itu mungkin, agak berkurang atau nilainya tinggi, kemudian dirubah lagi dengan logam ya. Jadi uang, koin yang terbuat dari, logam dan itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian setelah itu di beberapa wilayah juga mereka ada menggunakan kulit binatang, ada kulit kulit tumbuhan atau pohon gitu ya, ada juga yang, dari kerang gitu, bahkan benda-benda lain yang disepakati menjadi, sebuah mata uang. Kemudian dengan adanya revolusi industri di, Eropa sana, kemudian muncullah fiat money atau uang kertas, di mana kertas yang awalnya sebagai satu jaminan surat untuk kepemilikan, underlying gitu di satu bank gitu atau negara tertentu, tapi kemudian lama-lama seperti sekarang menjadi ya kertas murni dengan tidak adanya underlying itu. Diawali dengan dolar Amerika yang kemudian tidak menggunakan underlying dalam, mata uangnya itu. Kemudian, ya itu sudah berlalu gitu ya, kita tinggal sekarang, wah ada uang digital, berarti kajian, tentang sejarah uang itu sebenarnya nanti berujung kepada berarti kalau umpamanya digital money itu seperti apa dalam Islam? Oh, sudah ada fatwanya nomor 116 tuh ya, nomor 116 tentang, uang elektronik dalam Islam dari fatwa DSN MUI. Itu kajian sejarahnya. Nah, memang kalau kajian penelitian, sejarah ini biasanya sangat bergantung dengan, observasi dari orang lain ya yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian. Jadi bukan hanya penelitian kita sendiri. Jadi kita, gabungkan antara berbagai penelitian sehingga kita bisa, menyimpulkan satu pendekatan itu. Nah, sumbernya apa saja? Nah, tentu saja sumbernya itu adalah tadi yang sifatnya itu, objektif, biasanya terkait dengan artefak gitu ya, terkait juga dengan, sites ya atau situs-situs tertentu yang kemudian nanti akan, dijadikan sebagai, data. Kemudian juga dia harus sistematis, kronologis ya, berdasarkan, urutan waktu gitu ya, sehingga nanti akan lebih mudah. Kalau sejarah itu dia lebih sistematis gitu ya. Kemudian akurat atau sumbernya itu yang otentik. Kita nggak bisa misalnya mau meneliti tentang ekonominya Kesultanan Banten, karena yang kita di sini Banten sih gitu ya. Kesultanan Banten itu dengan, koran tahun 85, nggak mungkin, atau mungkin dengan buku tahun 60 katanya nggak mungkin. Dia harus kalau perlu itu dari data-data yang ada di zamannya, sehingga nanti, data atau, sumber primer dalam kajian, sejarah ini itu adalah, dari sisi apa, dari sisi kesamaan waktu gitu ya. Misalnya saya mau meneliti tentang ekonominya Banten, berarti saya harus melihat koinnya, koin yang digunakan pada, waktu itu apa saja, seperti apa gitu ya. Nah itu sumber primernya, sumber baru yang lainnya ya. Jadi dia harus akurat dan juga harus otentik betul-betul. Kita nggak bisa ngomongin tentang sejarah tapi kemudian ngambilnya tuh dari, buku-buku kekinian gitu ya. Ini yang nanti kadang tidak disebut sebagai, sejarah yang sifatnya itu otentik. Nah ini, beberapa buku populer biasanya dia mengambil, sumber sejarah itu dari, buku yang lainnya, yaitu nanti dia menggunakan namanya itu data sekunder gitu ya, data sekunder bukan, dia data primer. Memang kalau kajian sejarah sebagian ya sekunder ya, walaupun inginnya itu adalah, primer. Oke, itu di penelitian sejarah dan terakhir yaitu ada grounded theory atau, teori dasar. Nah, grounded theory saya ambil dari John, W. Creswell yang mengatakan bahwa grounded theory adalah, strategi penelitian yang di dalamnya peneliti memproduksi teori umum dan abstrak dari suatu proses. Ingat abstrak itu ya,
kesimpulan lah kita bisa sebut ya, aksi atau interaksi tertentu yang berasal dari, pandangan, partisipan. Jadi, grounded theory itu adalah, penelitian yang akan memformulasikan, yang akan merumuskan satu teori yang bersumber dari fakta di lapangan, ya, yang bersumber dari realitas yang ada di lapangan. Jadi, dia tidak menyimpulkan, tapi dia bukan hanya menyimpulkan, tapi dia, membandingkan dan memformulakan, merumuskan satu, teori tertentu. Dan nanti teori ini akan diuji lagi, ini bener nggak nih? Atau mungkin dia hanya wilayah tertentu saja, kalau pakai case tadi dia hanya itu saja, sehingga nanti grounded teori dia akan lebih luas, jadi bukan hanya, case study saja. Oke, tujuannya untuk apa? Ya tadi, menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan, kaidah dasar yang ada, lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari, suatu teori. Ya kalau dalam ekonomi kita kan, mengenal misalnya dalam investasi itu ada high risk, high return, itu kan teori ya, bahwa, semakin tinggi risiko maka semakin tinggi atau semakin besar keuntungan yang akan, didapatkan. Atau mungkin dalam ekonomi ya tadi, teori bahwa ketika, supply itu naik ya, bertambah, maka harga itu akan turun ya. Tetapi kalau demand-nya itu naik, maka, permintaan itu kalau demand-nya itu naik, maka, demand-nya naik, maka harga itu akan naik. Itu teori. Bener nggak? Ya kita lihat saja, kalau itu betul memang berarti ya itu sudah, menjadi sebuah teori baku tuh. Bisa nggak dibantah? Ya bisa saja, tapi kan dengan, penelitian, dengan melihat kembali mana, untuk membantah itu seperti apa gitu. Nah, kalau dalam Islam terkait dengan itu nanti masuk ke kajian mikroekonomi ya, biasanya tadi tentang invisible hand gitu ya, tadi tentang, supply naik, harga turun, kemudian demand naik, harga naik gitu ya. Nah, ini kemudian dijelaskan lagi, misalnya dalam, Ibnu Taimiyah sendiri ya menyebutkan bahwa, oke teori itu betul gitu ya, tetapi kemudian Eee berlaku yang namanya apa coba dalam ekonomi itu ada namanya ceteris paribus. Saya mau tanya nanti, oh ada yang bisa jawab nggak ya? Ceteris paribus itu apa ya? Boleh saya tanya? Ceteris paribus tulisannya. Ada yang tahu? Mudah-mudahan nggak pada ngantuk semuanya nih. Eee, Raihan Syawari yang kelihatan di layar saya, bisa jawab nggak apa itu ceteris paribus? Atau yang lain bisa jawab? Kedengeran suara saya, Pak? Oke, kedengeran. Apa itu Raihan, ceteris paribus? Ceteris paribus itu keadaan ketika kita mau mendeteksi misalnya ada perubahan di satu faktor gitu, Pak. Ketika faktor lain tuh dianggap tetap. Oke, terima kasih Rehan, saya catat namanya deh, insya Allah dapat nilai dari saya nanti tambahan ya. Oke, terima kasih. Jadi ceteris paribus itu adalah, keadaan di mana tidak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Gampang kan ya? Saya ulang lagi, ceteris paribus adalah keadaan ekonomi di mana tidak ada hal lain yang mempengaruhinya. Jadi betul kalau kalau demand itu naik, permintaan naik, itu harga itu akan naik secara teori gitu ya. Tapi kalau ternyata, demand-nya itu naik ya, atau harga itu naik tapi tanpa adanya, demand itu naik gitu ya, maka, biasanya terjadi ihtikar ya. Demikian juga kalau umpamanya supply itu naik kemudian harga itu turun gitu ya. Nah bener nggak nih? Belum tentu juga. Kenapa? Tadi ceteris paribus ya, kalau umpamanya ada hal lainnya misalnya oke, suplainya itu naik gitu, tapi kok harganya itu masih naik terus gitu ya. Oh, ini karena memang betul-betul benda itu, produk itu memang, sangat diperlukan gitu. Jadi suplai naik 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 terus gitu, tapi harga juga masih tetap naik gitu kan ya. Nah, ini biasanya dalam ya keadaan abnormal gitu ya, keadaan yang mungkin memang, tidak ceteris paribus, tidak normal gitu ya kata sesuatu yang memang ada sebabnya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Syawari. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk melihat gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti apa, peneliti itu akan melihat, memilih, fenomena yang dapat dikatakan fenomena inti tadi ya. Jadi, kalau case tadi itu hanya kasus tertentu, kalau grounded itu dia semuanya tapi dia ngambil intinya ya. Misalnya
Tentang oh ya, yang lain lagi lah, tren lifestyle di kota-kota itu kayaknya sekarang itu jalan-jalan itu menjadi kebutuhan deh gitu ya. Jalan-jalan termasuk nanti olahraga juga ya, jalan-jalan lah gitu ya. Kalau dulu, masa saya kecil kayaknya jalan-jalan tuh paling lebaran gitu ya, setahun sekali gitu atau mungkin ya, 1 semester sekali lah gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh jalan-jalan tuh hampir Sabtu Ahad gitu, kita di Bogor ini di puncak itu selalu macet, orang Jakarta itu Sabtu Ahad liburan panjang gitu, long weekend gitu ya, itu biasa ke puncak atau ke tempat-tempat yang lainnya. Ini, fenomena apa ya gitu. Oh, nanti bisa kita mengambil sebuah teori, oh ternyata masyarakat modern, ya modern dalam tanda petik gitu ya, karena modern kan, dia debatable juga. Masyarakat modern itu dia bukan hanya masalah apa, pekerjaan uang, karena kadang uang itu mungkin mereka sudah terpenuhi. Jadi mereka juga butuh, kepuasan yang sifatnya itu ya tadi dipenuhi dengan jalan-jalan, kemudian juga refreshing dan lain sebagainya. Sehingga ya, jalan-jalan, mungkin juga hangout gitu ya, ketemu teman sebagainya itu menjadi sebuah, kebutuhan masyarakat, modern. Sehingga pariwisata ini sangat, berkembang gitu ya. Nah, kemudian jadi berarti ada apa nih? Fenomena intinya itu apa? Apakah kejenuhan? Apakah mungkin ngabisin uang? Ataukah mungkin karena mereka memang, seneng yang, happy-happy gitu ya, seneng yang, menyenangkan diri? Kita belum tahu yang intinya itu yang mana. Oke, itu metode, grounded theory. Bagaimana cara pengumpulannya? Ya tadi, pasti dia harus studi lapangan, ya ada direct observation, kemudian juga ada comparison ya antara kategori dan juga melihat fenomena inti. Ingat kalau di fenomenologi ini adalah, kalau di, grounded theory itu adalah, fenomena inti. Bagaimana menentukan fenomena inti? Ya dengan mengkaji fenomena yang ada kemudian, mencari dengan berbagai perbandingan ini yang jadi masalah utama ini sebenarnya apa sih gitu ya. Misalnya kalau dalam, masyarakat itu misalnya, sekarang terjadi umpamanya mahasiswa nih kemarin di mana tuh ya, Sumatera Utara pada demo sampai ada, kekerasan dan sebagainya gitu ya. Kemudian di tempat lain juga ada masyarakat yang, demo juga. Ini ada apa nih ya kira-kira ya? Gitu ya. Jadi fenomena intinya itu apa sebenarnya gitu kan. Nah, termasuk juga situasi berdasarkan berbagai, penilaian. Jadi ada situasi-situasinya itu kita lihat, perspektif A, B, C, D, kemudian nanti kita rangkum, oh ternyata menurut peneliti yang paling dekat itu adalah ini. Nah, karena penelitian ketika dia menyimpulkan kemudian dia salah, ya bisa saja, itu berarti dia teorinya tidak tepat. Nah, ini tahapannya ada, dari mulai level 1 untuk initial coding, kemudian juga di level 2 adalah, focus untuk codingnya, kemudian level 3 itu adalah thematic coding sampai kepada, level 4 itu adalah theories ya can emerge from separate categories or themes gitu. Jadi di level keempat ini sudah dia mampu untuk, bagaimana menghasilkan satu teori. Nah, lagi-lagi memang saya tadi katakan grounded teori ini memang biasanya untuk level yang, master, magister, ataupun di PhD atau di, doktoral. Jadi memang, dia lebih kompleks, dia lebih, perlu kajian, yang mendalam dan, lebih, general, lebih luas cakupannya, dan lebih banyak, perspektif yang digunakan. Oke, tambahan sedikit terkait dengan, dokumen study atau studi dokumen atau nanti literatur review juga, yang sekarang tren itu adalah metadata. Jadi metadata nanti boleh lihat di YouTube saya, ada saya bikin riset camp dengan anak saya, Aisyah Salafia itu tentang, beliau menjelaskan tentang, metadata ini. Jadi metadata ini adalah meneliti penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Waduh, kayak agak ribet juga ya. Meneliti penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Misalnya, saya mau meneliti tentang penelitian wakaf, ya. Jadi penelitian tentang wakaf ini sebenarnya, ada berapa jumlahnya, topik mereka apa saja, penelitinya siapa saja, organisasinya, perguruan tingginya mana saja, kemudian bagaimana sebenarnya metode yang digunakan dalam setiap penelitian. Sumbernya dari mana? Dari berbagai jurnal,
dari mulai Sinta 6, ada dari mulai tidak terakreditasi, Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1, sampai level Scopus atau internasional jurnal. Jadi dengan metadata ini kita akan bisa melihat, kita akan bisa menganalisis, kita bisa memetakan, oh ternyata penelitian tentang wakaf tunai itu paling banyak didominasi oleh, misalnya, prodi ekonomi syariah veteran Jakarta, weh gitu ya. Kalau ininya ke wakaf atau mungkin ke lembaga tertentu gitu ya, oh penelitinya ternyata yang paling banyak di sini ada siapa nih yang kelihatan, ada Salsa Amanda misalnya, oh kalau ininya di wakaf gitu ya, tapi yang lainnya oke. Nah kemudian juga metode yang digunakan yang paling banyak itu adalah ini gitu. Jadi, literatur review atau metadata atau dokumen study itu bisa digunakan juga, bisa digunakan secara mandiri, bisa juga digunakan sebagai awal dalam sebuah riset yang lebih luas lagi, deskripsi, tesis, ataupun disertasi. Oke, jam 11:59 artinya jam 12 ya, sampai di sini, maybe, you have a question about our topic today. Kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan grounded theory, historical approach, metadata, dan juga case study dalam penelitian kualitatif secara spesifik dalam ekonomi syariah. Silahkan ada yang mau bertanya tentang topik kita hari ini. Masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Saya silakan. Saya sambil izin untuk, print screen di screen satu. Terima kasih untuk yang sudah hadir, ada 31 orang. Ada yang mau bertanya terkait dengan tema kita hari ini? Silahkan, topik kita hari ini. Ada yang mau nanya nggak nih? Atau mungkin masih malu-malu atau bingung, tadi ngomongin apa? Nah, ya silakan Salsa Amanda. Ada yang mau ditanyakan? Iya, tadi kan studi dokumentasi itu merupakan salah satu alat untuk penelitian kualitatif ya Pak? Ya betul. Bisa dari skripsi, tesis, dan semacamnya. Nah, Mhm. biasanya itu kita kalau misalkan meneliti atau bikin suatu artikel, itu kan merujuk pada jurnal artikel lainnya. Nah, Betul. kalau misalkan kita juga menggunakan metode kuantitatif, misalkan menggunakan instrumen, maksudnya uji statistik gitu-gitu, nah itu apakah jadinya secara keseluruhan metode yang kita gunakan itu mixed method atau rujukan rujukan artikel itu yang kita gunakan di apa namanya, bab 2 itu apa biasanya Pak? Kajian Kerangka pustaka teori, kajian pustaka. itu bukan termasuk dalam metode penelitian studi dokumen, begitu Pak? Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan sih dalamnya jadinya tuh saya lihat itu. Pertama tadi dari sisi awalnya saya pikir tadi bicara tentang, studi dokumen ya, studi dokumen, bahasa lainnya adalah literatur review. Jadi literatur review itu adalah mengkaji penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita, baik dari sisi objek, kemudian waktu, kemudian fokus, dan juga metode penelitian, ya. Itu yang pertama, literatur review. Nah, literatur review ini dia bisa menjadi penelitian tersendiri, menjadi metode penelitian yang mandiri, yang terpisah dengan yang lainnya yang disebut dengan, metadata, method atau metode, metadata itu. Jadi kita mencari dari, berbagai, literatur yang ada, atau bisa juga biasanya, masuk ke dalam, kajian awal ya, masuk ke dalam penelitian awal untuk menentukan fokus kepada penelitian kita, yang itu diletakkan pada kajian pustaka di, bab kedua biasanya gitu ya, yang tadi isinya itu adalah, literatur, review. Nah, tentu saja kalau umpamanya penelitian kita itu rencananya menggunakan kuantitatif, ya maka sebaiknya ya ambil literatur review atau dokumen-dokumen, lebih tepatnya jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang menggunakan data kuantitatif. Kalau
Kalau kualitatif ya menggunakan data kualitatif. Kalau umpamanya mixed method ya berarti cari literatur review penelitian terbaru yang menggunakan mixed method. Nah, kemudian tadi saya sebutkan juga bahwa dalam hal ini mixed method sebenarnya itu terjadi ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya nggak bisa digabungkan dalam satu kajian atau disebut dengan mixed method karena faktanya yang dipakai tetap dominannya itu adalah salah satunya sehingga yang lain itu sebenarnya hanya tambahan. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ya tetap ya bisa disebut sebagai mixed method karena memang metode yang digunakan itu dua, kuantitatif dan kualitatif ya. Misalnya saya mau meneliti tentang bagaimana sebenarnya corporate culture ya atau mungkin leadership di satu perusahaan syariah gitu ya. Maka pertama saya bisa menggunakan kuantitatif dalam artian saya akan membuat kuesioner kemudian nanti saya akan bagikan kepada responden. Misalnya saja 100 responden. Oke, saya sudah dapat data responden dari kuesioner, saya kuantifikasi, saya analisis misalnya dengan SPSS atau mungkin dengan software yang lainnya. Sudah selesai itu sudah kuantitatif. Tapi kemudian saya ingin lebih kuat lagi, saya pakai kajian kualitatif, saya tambah dengan wawancara, observasi, kemudian juga interview dan sebagainya. Jadi kesimpulannya mungkin mixed method. Allah. Ya mungkin metode ini dilakukan dalam sebuah penelitian merujuk kepada bukunya Creswell juga bahwa mixed method itu mungkin untuk dilakukan. Tapi kalau untuk level S1 biasanya salah satunya saja sih biasanya itu. Kalau dua khawatir agak ribet gitu. Mendingan satu dulu yang pahami, nanti yang lainnya baru tambah lagi, baru nanti mixed method di level master. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Ada satu lagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada kita tutup karena sudah azan di sini. Nanti kalau ada yang bertanya boleh di WA ya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan hamdalah tadi sudah print screen. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi